wantah visi kramo bali mangken elingan namun satker tilo ke Bali nike wantah visi kramo bali mangken elingan namun satker tilo ke Bali nike wantah visi kramo bali mangken elingan namun satker tilo ke Bali nike wantah visi kramo bali. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, peserta rapat koordinasi dan evaluasi dan sekaligus perencanaan RKPD tahun 2023. Nah, setelah kami cek kehadiran, sudah 57 yang hadir, yang tidak hadir hanya ada dari 2 biro dan 3 kabupaten kota sebali untuk Bapedanya. Mohon Pak Kaban, karena sampun waktu, acara kiranya segera bisa dimulai. Terima kasih, matur suksema. Oke, matur suksema Pak Kabid, Kesaji, Bapak Ibu sareng sami yang tiang hormati, nunas videonya dihidupkan supaya bisa tiang lihat walaupun lewat udara niki sareng sami. Nah, paling tidak Mang Dauning semeton tiang yang bergabung pada pagi hari niki, karena niki sangat penting untuk kita memulai persiapan perencanaan tahun 2023. Jadi hari ini kita akan memulai persiapan penyusunan perencanaan pembangunan kita tahun 2023. Ya, kita mulai ya Bapak Ibu sareng sami. Om Swastiastu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan suara tiang bisa didengar Bapak Ibu sareng sami. Yang masih terganggu atau belum mendengar jelas kiranya bisa mengacungkan tangan atau mengetik di chat dan seterusnya. Mangga informasi yang bisa tiang sampaikan niki bisa nyampai, bisa diterima oleh Bapak Ibu semuanya. Yang tiang hormati, senior-senior tiang, rekan-rekan tiang, pimpinan perangkat daerah Provinsi Bali yang hadir secara langsung ataupun yang diwakilkan oleh para sekretaris, kepala bidang atau kepala bagian beserta jajaran di ruangan kerja masing-masing. Kemudian semeton tiang kepala Bapeda, Bapeda Litbang, Bapelitbang di kabupaten kota sebali. Atau juga ada yang diwakili oleh sekretaris, kabin masing-masing beserta jajaran di ruangan masing-masing. Oh, iya. Jadi pertama-tama tiang mengaturkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang mewakili. Nunas juga disampaikan kepada pimpinan masing-masing, kepala perangkat daerah masing-masing, karena hari ini sampun memenuhi undangan kami untuk kita sharing persiapan penyusunan perencanaan tahun 2023 yang dimulai dengan sharing hasil evaluasi pelaksanaan kinerja kita tahun 2021. Nah, jadi terima kasih sekali lagi, karena niki menjadi tonggak awal kita untuk memulai penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2023 sebagai tahun terakhir implementasi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2018-2023. Jadi Bapak Ibu, mohon elingan sareng sami, tahun 2023 niko adalah tahun final implementasi RPJMD kita. Pencapaian visi misi Bapak Gubernur ditentukan oleh pelaksanaan program dan kegiatan kita di tahun 2023. Oleh karena niko, mohon betul-betul dari sekarang diingat-ingat lagi, dicatat lagi program prioritas yang belum optimal,
yang belum masuk sepenuhnya di tahun-tahun kemarin sampai tahun 2022. Nah, sehingga Bapak Ibu nanti tetap bertanggung jawab, bisa mengawal implementasi program itu sampai di akhir periode RPJMD atau di akhir periode kepemimpinan Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur periode 2018-2023. Jadi oleh karena itu sejak awal Titiang mengingatkan ada program-program prioritas yang belum optimal pencapaiannya, mari kita genjot. Tentu saja tetap dengan kondisi yang ada, tetapi dengan keterbatasan anggaran misalnya, kita pastikan fokuskan untuk mengambil atau melaksanakan program-program prioritas tersebut. Jadi tentu saja hari ini kita awali, Titiang akan sharing evaluasi kinerja kita tahun 2021. Jadi evaluasi program untuk RKPD 2021 sebagai dasar kita menyusun RKPD 2023 sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan baik Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun dijabarkan secara teknis di Permendagri 86 tahun 2017. Yang kira teman-teman juga sangat paham dengan aturan-aturan ini sehingga semuanya nanti akan bisa sigap untuk menyusun perencanaan berikutnya. Yang kedua, teman-teman sekalian, yang juga menyampaikan terima kasih kerjasamanya selama ini. Setiap tahun kita menyusun perencanaan pembangunan dengan berbagai bentuk dokumennya, baik dokumen di tingkat daerah maupun di tingkat perangkat daerah, niko semuanya bisa selesai. Baik substansinya maupun tahapan waktunya bisa kita penuhi sesuai dengan ketentuan. Jadi ini tentu saja atas kerjasama dan dukungan rekan-rekan perangkat daerah dan teman-teman Bapeda Kabupaten Kota Sebali. Jadi ini tentu saja juga muara akhirnya adalah kinerja akuntabilitas kita yang tercermin dalam opini pemeriksaan BPK. Nah, karena kita juga ke situ arahnya. Salah satu indikator adalah tepat waktu penyelesaian dokumen perencanaan yang muaranya adalah APBD. Jadi Astoggaro APBD kita setiap tahun bisa ditetapkan tepat waktu. Karena kita memulainya dari perencanaan tepat waktu juga. Nah ini kerja keras teman-teman semua. Jadi Titiang sekali lagi menyampaikan terima kasih. Kerjasama yang sudah sangat baik Niki, mari kita lanjutkan. Walaupun teman-teman disibukkan dengan tugas-tugas intern, kinerja dan menyelesaikan tupoksi masing-masing di perangkat daerah sesuai dengan urusan, Nunas koordinasi lintas OPD, termasuk urusan perencanaan yang di awal niki tetap menjadi atensi prioritas teman-teman semuanya. Nunas disampaikan, terima kasih Tiang kepada pimpinan perangkat daerah masing-masing, karena atas dukungan semuanya, akhirnya tahapan setiap tahun ini bisa kita laksanakan dengan baik. Jadi selalu tepat waktu. Nah ini teman-teman terima kasih komitmen dan konsistensi pelaksanaan tugas koordinasinya. Nah kemudian yang kedua tentu saja evaluasi atas program-program sebelumnya atau kinerja sebelumnya kita akan jadikan pelajaran untuk perbaikan kita pelaksanaan tugas koordinasi di tahun-tahun berikutnya. Jadi napi yang kurang kira-kira kemarin tahun 2021, 2022, mari untuk menyiapkan tahun 2023 niki kita jadikan pelajaran. Stakeholder yang belum terlibat optimal, mari kita libatkan lebih optimal lagi. Aspirasi yang belum kita bisa tampung semuanya, kita coba lagi akomodasi, tentu dengan kondisi sekali lagi, kondisi update sosial politik yang berkembang sekarang ini, terlebih kondisi keuangan negara juga yang masih terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Baik Bapak Ibu, teman-teman yang Tiang hormati, untuk hari ini Titiang akan men-sharing 3 topik kita sebagai persiapan perencanaan 2023. Yang pertama adalah evaluasi kinerja program kegiatan dan subkegiatan kita dalam RKPD tahun 2021. Jadi evaluasi niki juga atas bahan dari Bapak Ibu semuanya di seluruh perangkat daerah.
Kemudian yang kedua, Titiang akan menyampaikan agenda perencanaan kita untuk tahun 2023 yang kita mulai hari ini. Jadi Bapak Ibu perangkat daerah, terutama Bapak Ibu sekretaris, didampingi oleh Kasubag Sunprog atau Subkoordinator Unit Sunprog di beberapa perangkat daerah yang nomenklaturnya berbeda, ini nanti mengawal proses dimulainya penyusunan perencanaan tahun 2023. Nah, kemudian tahap ketiga baru Titiang pertegas sedikit untuk inputting kita di dalam SIPD. Jadi SIPD kita yang terintegrasi secara nasional, semakin waktu semakin mengalami perkembangan, semakin disempurnakan, bahkan semakin lebih kompleks. Oleh karena itu, pemahaman teman-teman, admin, stafnya, kemudian dikoordinasikan oleh Bapak Ibu Sekretaris, dan Kasubag Sunprog, Subkoordinator Unit Sunprog niki, mangdo betul-betul memahami teknis inputnya, dan ketika nanti mengalami permasalahan, mohon berkoordinasi dengan staf kami di Bapeda. Jadi Bapak Ibu, karena semuanya sekarang by sistem, terlambat waktu, maka sistem itu sudah langsung ditutup. Nah, jangan sampai nanti Bapak Ibu terlambat menginput misalnya, itu akan berdampak kepada kita tidak punya administrasi program perencanaan di perangkat daerah. Nah, ini tentu tidak bagus untuk kita semuanya. Oleh karena itu, Nunas, mari kita konsisten semuanya. Jadi untuk tahapan di 2023 perencanaan ini kita bisa optimalkan. Baik Bapak Ibu yang Tiang hormati, sareng sami Tiang mulai dari evaluasi kita terhadap pelaksanaan RKPD tahun 2021 yang terakhir tertuang di dalam APBD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2021 penjabarannya. Nah, tentu berangkat dari realisasi itu, berangkat dari evaluasi itu, nanti Bapak Ibu melihat atau menyusun perencanaan 2023. Kemudian juga mereview perencanaan yang sedang berjalan di tahun 2022 niki. Di tahun 2022 niki. Nah, jadi nanti silakan hasil evaluasi ini menjadi pedoman bersama, kemudian review lagi yang dua-dua dan menjadi bahan untuk 2023. Bapak Ibu mulai persiapkan. Nah, kita sampaikan dulu rekap program kegiatan dan subkegiatan kita di tahun 2021 di RKPD perubahan niki yang sampun berpedoman kepada Permendagri 90. Jadi sudah berdasarkan nomenklatur dan klasifikasi dari kegiatan Permendagri 90. Nah, ini tahun pertama kita memulai pelaksanaan SIPD itu. Jadi di tengah keterbatasan waktu kemarin, begitu ini Permendagri 90 disosialisasikan, daerah-daerah lain belum siap, kita di Bali sangat awal bisa menerapkan ini. Jadi sekali lagi di sini juga peran Bapak Ibu semuanya, terima kasih yang sampaikan, di tahap awal kita sudah bisa menerapkan Permendagri 90 tentang kodifikasi dan klasifikasi nomenklatur perencanaan dan penganggaran. Jadi ini luar biasa teman-teman semuanya kerjasamanya, sehingga dokumen perencanaan dan penganggaran kita sudah update sesuai dengan ketentuan. Nah, kalau Titiang rekap seperti ini, RKPD kita di 2021, jumlah programnya adalah 270. Kemudian jumlah kegiatannya 714. Jumlah subkegiatannya 2081. Nah, ini semua margi di seluruh perangkat daerah Provinsi Bali, termasuk yang punya UPT. Nah, niki. Nah, Titiang kemudian lakukan evaluasi kewajiban kita Bapak Ibu, karena memang perencanaan tahun berikutnya harus berangkat dari evaluasi tahun sebelumnya. Jadi perencanaan tahun N+1 dimulai dengan evaluasi N-1. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, mungkin tidak bisa cingak sami, tetapi nanti tentu akan Tiang bagikan, dan niki juga berdasarkan data evaluasi dari Bapak Ibu semuanya, seluruh perangkat daerah, silakan nanti dicek masing-masing, kemudian kita mantapkan di Bapeda. Nah, Tiang contohkan seperti niki. Nah, ini adalah kinerja, kalau boleh lebih fokus, sebetulnya kita menilai kinerja subkegiatan kita. Karena subkegiatan nikel, misalnya satu program ada 4 kegiatan.
di masing-masing kegiatan ada beberapa sub kegiatan lagi. Nah, misalnya, jadi satu sub kegiatan hilang atau tidak jalan, tentu kegiatannya masih, tentu programnya masih, kan begitu. Nah, ada juga yang di satu kegiatan, sebagian besar kegiatannya hilang, baik karena faktor refocusing kemarin, maupun ada hal-hal lain, penilaian atau evaluasi dari pimpinan unit kerja. Nah, ini tentu kita serahkan sepenuhnya bagaimana teman-teman di perangkat daerah menilai urgensi dan prioritas dari masing-masing program kegiatan dan sub kegiatan tersebut. Nah, yang misalnya mulai di nomor 1, untuk Dinas Pendidikan. Nah, karena yang bedakan jumlah program kegiatan sub kegiatan yang diampu oleh sekretariat dinas dan yang diampu oleh UPT. Nah, seperti ini Ki, yang lakukan pemetaannya. Sehingga jelas terlihat. Urusannya pendidikan ya jelas satu sama. Kemudian programnya, nah programnya niki yang beda-beda. Ada program yang diampu di dinas, di sekretariat dan bidang-bidang, kemudian program yang diampu oleh OPD. Yang itu terpisah. Karena itu nanti berpengaruh kepada kegiatan dan subkegiatan. Nah, semuanya seperti ini, Kak. Nah, di Dinas Pendidikan contohnya yang nomor 1. Jumlah programnya 6. Kegiatannya 17, subkegiatan 111. Nah, itu yang di kolom kiri. Nah, kemudian bisa ditunjukkan, bisa dikursorkan. Nah, itu di Dinas Pendidikan. Nah, kemudian realisasinya yang di kanan. Realisasinya yang di kanan. Nah, ini realisasi triwulan 4, tentu di akhir tahun. Wenten yang mencapai target, ada yang tidak mencapai target. Kemudian keterangan yang tidak mencapai target itu seperti napi. Nah, tentu ada keterangannya yang rasional, logis yang bisa kita terima, ada yang misalnya tidak rasional, tidak logis, sehingga itu perlu kita pertanyakan. Tetapi secara keseluruhan ternyata Bapak Ibu sekalian, memang ada banyak sub kegiatan kita atau kegiatan kita yang mencapai target, kemudian ada sebagian kecil tidak mencapai target. Nah, setelah tiang pelajari, itu bisa kita terima alasannya. Ternyata napi alasannya. Satu, karena memang pergeseran, misalnya penggabungan. Kemudian ada rasionalisasi. Kita ingat tahun 2021 kita mulai menata APBD kita dengan ekstrim. Jadi banyak refocusing anggaran untuk fokus penanganan pandemi COVID-19. Jadi Bapak Ibu lah yang kemudian mengorbankan subkegiatan yang kiranya tidak urgent, yang kiranya tidak prioritas, yang kiranya tidak signifikan mendukung capaian visi misi, kemudian Bapak Ibu hilangkan, kurangi, dan seterusnya. Jadi itulah kurang lebih alasan-alasan yang muncul di kolom keterangan terakhir. Ada kegiatan yang dihapuskan, ada kegiatan yang digeser, kemudian dihilangkan, dan sebagainya. Jadi alasan-alasan ini yang kira bisa kita terima dan itu rasional logis sehingga menjadi dasar nanti Bapak Ibu menyusun 2023-nya. Oke, kita lanjut. Dinas Kesehatan misalnya. Kemudian di slide berikutnya, nah ada beberapa dinas yang kira ini yang tidak baca semuanya. Nanti kita bagi, Bapak Ibu silakan cross check lagi. Karena ini juga akan kita jadikan pedoman untuk input 2023. Jadi nomenklaturnya akan sama, karena dia ada di SIPD, Bapak Ibu semuanya. Nah, yang ini akan inputnya, nanti kalau umpamanya program kegiatan ikonik Bapak Gubernur, itu tidak ada nomenklaturnya di SIPD, jadi silakan agar tetap diamankan, ya paling tidak dia harus masuk di nomenklatur belanja ini supaya nomenklatur prioritas itu tetap ada. Karena untuk di perencanaan, untuk di dokumen SIPD, dokumen perencanaan, kita harus mengacu kepada sistem yang ada di SIPD. Tidak bisa kita mengisi sendiri kegiatan-kegiatan lokal itu kalau tidak ada. Nah, oleh karena itu supaya aman, harus aman, maka kita harus pasang dia paling tidak di belanja dan seterusnya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, evaluasi kita terhadap seluruh capaian kinerja perangkat daerah niki. Jadi yang tidak baca satu-satu, kira-kira ilustrasinya seperti niki. Nah, mungkin rekapnya niki Bapak Ibu sekalian.
Jumlah program yang 270 tadi. Yang 270 tadi. Nika mencapai target 231. Nah, yang merah. Kemudian tidak mencapai target 39. Alasannya apa? Nah, nanti tadi sudah yang cantumkan. Jadi rasional logis lah semuanya. Nah, kemudian untuk kegiatan 714 mencapai target 630 yang biru. Jadi hampir 90% juga. Nah, yang di situ juga 88% lah tadi yang program itu. Nah, kemudian tidak mencapai target 84, di sekitar 11%. Kemudian subkegiatan 2081 yang mencapai target 1.745, yang tidak mencapai target 336. Jadi 11% kira-kira semuanya. Jadi sekali lagi inilah evaluasi kita secara menyeluruh Bapak Ibu, memang tidak bisa 100% mencapai target, karena di samping refocusing anggaran, tentu saja juga ada penilaian atau peninjauan terhadap urgensi dan prioritas sub-sub kegiatan tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu juga sudah punya catatan masing-masing, silakan nanti dipedomani lagi, pastikan kalau memang itu umpamanya tidak urgent, tidak prioritas, jangan masukkan lagi di 2023, kata maksudnya, terhadap program-program yang warnanya hijau, yang kegiatan yang warnanya coklat nikel, kemudian subkegiatan 336 yang warnanya hijau muda nikel. Nah, jadi itu silakan ditinjau lagi. Jangan sampai ketika kita pasang ternyata dukungan anggaran tidak maksimal, misalnya seperti nikel. Dan seterusnya. Jadi Pagu juga menentukan nanti. Silakan kita komunikasikan lagi nanti mana program-program yang harus memastikan dia bisa mendukung capaian visi misi optimal. Apalagi ini adalah tahun terakhir implementasi visi misi Nangun Satkerti Loka Bali. Nah, jadi harus diingat nih, tahun 2023 adalah tahun terakhir implementasi visi Nangun Satkerti Loka Bali periode 2018-2023. Nah, elingan, ada periodenya. Periode 2018-2023. Karena periodenya inilah, maka 2023 ini ke tahun terakhir. Itu yang disebut tahun terakhir. Nah, silakan nanti dicermati kembali. Nah, itu yang pertama evaluasi kita, tapi secara umum kita sudah cukup sangat bagus. Rata-rata 89% lah capaian kinerja kita. Dan realnya kita lihat seperti ini. Bapak Ibu yang tiang hormati, tiang lanjutkan makin untuk yang kedua. Agenda perencanaan tahun 2022 dalam rangka penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2023. Nah, jadi bulan Desember kemarin sebetulnya kita sudah mulai mempersiapkan konsep-konsep. Kita sudah berkoordinasi dengan Bapak Ibu semuanya di seluruh perangkat daerah, termasuk dengan seluruh teman-teman di Bapeda Kabupaten Kota, dan juga semeton kita yang terhormat Bapak Ibu anggota Dewan atau anggota DPRD Provinsi Bali. Karena bagaimanapun sejak awal beliau-beliau sesuai amanat peraturan perundang-undangan harus kita libatkan dalam menyusun perencanaan ini. Nah, nanti yang lanjutkan untuk tahapan waktu. Bapak Ibu sekalian, biasanya penyusunan RKPD tahun depan Nika didasari oleh peraturan Menteri Dalam Negeri di tahun ini. Nah, karena tahun bulan-bulan ini peraturan Mendagri Niki belum terbit untuk menyusun RKPD 2023, biasanya terbit dia April, Mei, Juni. Karena makin belum terbit, maka secara teknis aturannya sebetulnya sudah ada eksplisit juga, walaupun belum definitif, ada di Permendagri 86/2017. Jadi sampun wonten rika batasan-batasan waktu dan tahapan-tahapan kegiatannya. Nah, oleh karena nika, Titiang sampun menetapkan tahapan ini untuk kita ikuti semuanya. Untuk Bapak Ibu di perangkat daerah ikuti sesuai dengan agenda yang Tiang
aturkan untuk kegiatan-kegiatan perangkat daerah. Jadi wenten kegiatan yang internal, yang bilateral dengan stakeholder, wenten kegiatan yang terkoordinasi sami perangkat daerah dengan stakeholder lain yang tiang koordinasikan dari Bapeda. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Nah, kita mulai yang nomor 1. Nomor 1, sampun tiang lakukan niki penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD. Nah, tiang sampun bersurat ke Ketua DPRD yang difasilitasi oleh Pak Sekwan. Jadi terima kasih Pak Sekwan, surat kami sudah sampai di DPRD, bahkan kemarin sampun sempat disinggung di dalam rapat pertama Badan Anggaran dengan TAPD. Jadi surat ini mensyaratkan Bapak Ibu bahwa setiap anggota DPRD Nika wajib menyusun pokok-pokok pikiran. Dalam bahasa perencanaannya Nika usulan. Usulannya dari mana? Dari hasil reses beliau-beliau. Nah, kebetulan saat ini beliau-beliau niki sedang reses. Nah, nanti Titiang sudah berikan waktu, input pokok pikirannya adalah tanggal 28 Februari terakhir bulan ini. Jadi Pak Sekwan dengan jajaran Ring Sekwan, Nunas untuk mengawal proses niki, karena niki juga masuk di dalam SIPD. Nah, terekam nanti ketika kita lewat, ketika kita melanggar. Nah, Titiang sampun komunikasikan selalu bahwa tahapan ini kita pastikan tepat waktu seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi tahun sebelumnya tepat waktu niki bagus sekali. Nah, inilah Bapak Ibu, jadi pokok-pokok pikiran DPRD niki yang jelaskan sedikit. Nanti ada sangkut pautnya dengan Bapak Ibu di perangkat daerah. Karena bisa-bisa usulan dari anggota Dewan ini masuk ke perangkat daerah atau terkait dengan tusi perangkat daerah. Karena Nabi, pokir nike yang bagi 3 ranahnya. Pertama, nanti bisa menjadi program perangkat daerah. Kalau itu terkait dengan kewenangan kita. Yang kedua, dia bisa menjadi program bantuan keuangan khusus. Kalau hasil reses anggota DPRD kita itu urusannya adalah urusan atau kewenangan kabupaten kota. Misalnya perbaikan jalan kabupaten yang rusak. Nah, itu kan mereka reses. Nah, tahu-tahu itu diusulkan. Nah, ternyata itu bukan kewenangan provinsi. Nah, usulannya bisa dari bupatinya. Tetapi kita tampung saja itu dalam pokir, tidak apa-apa. Bisa, Ranah yang ketiga, usulannya adalah dalam bentuk fasilitasi hibah. Kenapa? Karena mereka menemukan masalah-masalah pada kelompok-kelompok masyarakat yang bukan tusi provinsi, bukan kewenangan provinsi, bukan juga kewenangan kabupaten. Nah, inilah yang kita fasilitasi. Jadi 3 ini. Jadi sebetulnya semua masalah masyarakat itu bisa terwadahi di dalam pokok-pokok pikiran DPRD. Oleh karena itu, Tiang Nunas, teman-teman di perangkat daerah, jangan kaget ketika nanti ada usulan-usulan dari DPRD. Karena itu bagian dari pokir mereka, bagian dari hasil reses beliau-beliau Nika untuk menampung permasalahan di masyarakat. Jadi 3 kategori Nika. Program perangkat daerah, BKK ketika dia kewenangan kabupaten kota, dan IBAH ketika itu permasalahan kelompok masyarakat. Dan itu sampun berjalan, kita yang mengingatkan. Nah, itu tahapan pertama, kita upayakan nanti tepat waktu. Kemudian yang terdekat untuk Bapak Ibu semuanya adalah bilateral meeting. Nah, nanti yang jelaskan lebih rinci untuk waktunya. Bilateral meeting niki adalah pertemuan perangkat daerah dengan stakeholder. Jadi stakeholder pemangku kepentingan terkait perangkat daerah. Jadi seperti selama niki yang berikan waktu 7 sampai 8 Februari. Nah, ini untuk menajamkan program Bapak Ibu. Jangan sampai ketika kita nanti apakah aspirasi satu komunitas tertentu, satu kelompok masyarakat tertentu pernah disampaikan ke pemerintah daerah, oh tidak pernah Pak, karena kami tidak pernah diundang, kami tidak pernah dilibatkan gitu misalnya. Nah, inilah wadahnya. Jadi forum bilateral meeting niki wadahnya untuk kita semuanya. Menampung seluruh pemangku kepentingan. Yang penting kita tampung dumun, masalah nanti terakomodasi di dalam APBD itu masalah berikutnya Bapak Ibu. Jangan sampai di awal kita sudah tidak menampung aspirasi mereka. Nah, itu berarti kita yang salah. Jadi paling tidak kita tampung dulu, kita ajak berembuk,
mudah-mudahan nanti anggaran memungkinkan, kita support dengan dana semua aspirasi itu. Harapan kita kan semua aspirasi masyarakat bisa kita tempuh, bisa kita tampung. Nah, jadi 7 sampai 8 Bapak Ibu silakan ini dilaksanakan masing-masing. Nah, kemudian yang ketiga adalah forum konsultasi publik tanggal 10 Februari. Nah, ini kami di Bapeda mengkoordinasikan setelah seluruh Bapak Ibu nanti menginput masukan-masukan termasuk dari hasil bilateral meeting niki. Sehingga tanggal 11, kursornya, tanggal 11 kita sudah punya rancangan awal RKPD sesuai tahapan waktu. Nah, baru rancangan awal, Bapak Ibu input-input, jadi masukan-masukan dengan pagu anggarannya, silakan pedomani 2021, pedomani 2022. Nah, mungkin di 2023 kita masih pesimis, kondisi ekonomi seperti niki, berarti inputnya seperti apa? Nah, nanti juga Titian sampaikan. Nah, kita sudah punya rancangan awal, kita masuk ke tahapan yang kedua. Nah, nomor 4 itu ada forum perangkat daerah. Tanggal 14 sampai 25 Februari. Jadi Februari ini kita penuh Bapak Ibu ya. Kemudian setelah itu kita verifikasi dokumen renja perangkat daerah. Nah, jadi begitu kita punya rancangan awal RKPD, Bapak Ibu menyiapkan renja perangkat daerah. Ya, jadi rancangan, ya baru rancangan. Jadi harapan kita tanggal 22 Februari sampai 9 Maret, Bapak Ibu menyiapkan renja perangkat daerah. Itu yang nomor 5. Nah, nomor 5, jadi awal Maret Bapak Ibu sudah punya rancangan renja yang sudah kita verifikasi. Nah, masuk setelah pembahasan-pembahasan, karena ini penajaman juga untuk RKPD kita, di tahapan ketiga, kita sudah persiapan menyusun rancangan akhir RKPD yang finalnya itu adalah musrenbang provinsi. Jadi teman-teman kabupaten kota, tahapan tiang niki, tahapan kita di provinsi niki, mohon menjadi rujukan awal untuk melaksanakan perencanaan di kabupaten kota. Jadi kira-kira kami di provinsi tanggal 5 April nih atau awal April itu melaksanakan musrenbang provinsi, sehingga Bapak Ibu teman-teman di kabupaten kota menarik ke belakang. Nah, supaya musrenbang kabupaten kota selesai sebelum minggu pertama April nih. Nah, jadi sebelum atau pada akhir Maret musrenbang kabupaten kota sampun puput sami. Tarik lagi ke belakang, berarti sebelum itu musrenbang tingkat kecamatan sampun memargi juga. Tarik ke belakang, musrenbang tingkat desa sampun memargi. Nah, oleh karena itu kira-kira Februari niki teman-teman di kabupaten sudah menyiapkan musrenbang tingkat desa. Karena itu juga simultan dengan forum perangkat daerah kita. Nah, jadi dia bisa barengan dengan bilateral meeting kita di provinsi, OPD, bilateral meeting di kabupaten, OPD-nya, musrenbang desanya jalan. Nah, sehingga nanti ketika forum konsultasi publik itu masukan-masukan sudah bisa terakomodasi semuanya. Jadi silakan teman-teman di Bapeda Kabupaten Kota mengintegrasikan waktu niki supaya nanti di minggu pertama April nika kita sudah selesai semuanya di tingkat kabupaten, sudah bisa masuk ke musrenbang tingkat provinsi. Karena nanti kita juga dikejar untuk bisa masuk ke musrenbang tingkat nasional yang biasanya di pertengahan April itu, paling lambat kondisi kemarin di awal Mei, di Atumen kemarin di Mei, biasanya April. Nah, jangan sampai kita terlambat nanti ketika musrenbang nasional sudah siap, ternyata kita di provinsi atau di kabupaten belum selesai tahapan kita. Nah, ini tidak boleh. Nah, oleh karena itu tiang strike, jadi minggu pertama April kita sudah rancang musrenbang tingkat provinsi. Oleh karena itu silakan teman-teman termasuk perangkat daerah tarik mundur supaya tahapan sebelumnya itu selesai di akhir Maret. Gitu ya teman-teman. Nah, jadi di musrenbang itu kita ada pembukaan dan ada juga des. Nah, kita maksudkan kita juga seperti biasa akan pakai panduan dari ada isu-isu strategis tingkat nasional, kita akan share, kita akan jadikan pedoman menyusun yang 2023. Oleh karena itu nanti ada narasumber-narasumber tingkat nasional yang kita hadirkan.
Nah, kalau yang kemarin kan berkesempatan Pak Menteri langsung hadir, kemudian setingkat dirjen semuanya dari kementerian yang lain. Nah, ini luar biasa. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa hadirkan kembali beliau-beliau sehingga bisa materi-materi strategis tingkat nasional itu bisa kita serap semuanya, bisa kita tampung dalam rancangan kita. Nah, setelah musrenbang ini tentu kita sudah punya rancangan akhir RKPD, Bapak Ibu. Jadi tidak hanya forum formal ini, diskusi-diskusi kecil, rapat-rapat koordinasi kita terus juga laksanakan sehingga rancangan akhir RKPD kita bisa lebih komprehensif. Jadi semuanya tertampung. Nah, setelah itu selesai tentu kita harus melaporkan untuk dapat difasilitasi oleh Kemdagri, oleh Bangda. Nah, ini tahapan-tahapan menjelang akhir. Kemudian setelah itu baru target yang di akhir bulan Juni itu kita sudah bisa tetapkan RKPD kita menjadi dalam peraturan gubernur. Nah, ini. Jadi kita harus jaga niki supaya akhir bulan Juni kita bisa tetapkan RKPD dalam peraturan gubernur. Nah, oleh karena nika pergeseran angka, pergeseran subkegiatan, kegiatan dan program di awal ini kita intensifkan. Kalau ada yang perlu diganti, dicoret dan sebagainya, inilah kita. Dan jangan lupa bahwa kita baru saja menyelesaikan perubahan RPJMD kita, Bapak Ibu. Lunas nanti pagu anggaran juga berangkat dari pagu yang ada di RPJMD. Lunas ini kita pedoman nih supaya kita konsisten dalam tata perencanaan kita. Nah, tiang kira nih Bapak Ibu untuk tahapan, tiang ulang lagi pertegas satu-satu kiranya yang belum ini. Nah, lanjut ya. Nah, kira-kira seperti ini. Hari ini kita rapat koordinasi dan evaluasi program, penyampaian tema prioritas dan seterusnya. Kemudian Senin dan Selasa, Nika bilateral meeting perangkat daerah. Nah, pesertanya Nika ada Bapeda Provinsi beserta kelompok ahli pembangunan dan perangkat daerah. Sebetulnya yang dimaksud bilateral adalah pertemuan antara Bapeda dan perangkat daerah, Bapak Ibu. Jadi perangkat daerah masing-masing dengan bidang sektor kami di Bapeda. Nah, sekarang kita punya kelompok ahli pembangunan, kita undang beliau-beliau untuk mendampingi, untuk memperjelas kalau ada yang belum jelas. Tapi sebetulnya perangkat daerah kami, perangkat daerah kita, Bapak Ibu para sekretaris, Kabang Kabid sudah ahli-ahlinya semua. Jadi nanti kelompok ahli mendampingi, tinggal mengesahkan, ya kita minta diperkaya wawasan-wawasan kita dan seterusnya di situ. Nah, jadi 7 dan 8 silakan atur waktunya. Kang Yang tidak bisa tiang hadir tentu saja karena niki pasti barengan. Kabit-kabit juga harus tiang bagi. Kang Yang misalnya subkoordinator kalau ada yang nanti bisa menghadiri. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat yang terhadap pelaksanaan bilateral meeting di perangkat daerah Bapak Ibu masing-masing. Jadi kita support sepenuhnya. Nah, lanjut yang ketiga, forum konsultasi publik. Nah, niki forum besar seluruh pemangku kepentingan. Niki yang melaksanakan. Yang ancang-ancang sekitar minggu kedua Februari. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Yang rancang tanggal 10 Februari. Nanti kita konsultasi publiknya. Kalau situasi memungkinkan kita luring kumpul bersama. Kalau Kang Yang daring seperti niki. Tapi tidak mengurangi makna dari sharing materi sekaligus masukan dari Bapak Ibu semuanya. Niki seluruhnya, seluruh pemangku kepentingan DPRD, instansi vertikal, lembaga kemasyarakatan, Bapeda Kabupaten, perangkat daerah, provinsi dan kelompok-kelompok lainnya. Nah, kemudian setelah itu forum perangkat daerah. Nah, ini penjelasan tiang yang tadi Bapak Ibu, tahapan itu nanti tiang rinci di sini ada materi dan ada peserta. Materi pemaparan rancangan renja perangkat daerah. Nah, ini forum perangkat daerah mendui masing-masing tanggal 14 sampai 25 Februari. Pesertanya DPRD Provinsi Bali, komisi terkait. Nah, silakan. Jadi pimpinan perangkat daerah Bapak Ibu kan sering dipanggil ke DPRD oleh komisi-komisi terkait. Jadi kita ditanyakan biasa di situ, diadili dalam tanda petik. Nah, sekarang balik, beliau kita undang, kita minta memberikan masukan, minta memberikan saran dan sebagainya. Silakan. Nah, kemudian instansi vertikal terkait juga, forum organisasi kemasyarakatan atau lembaga sosial terkait, dan perangkat daerah di kabupaten kota terkait. Nah, jadi silakan ini
ajak, kita rembuk mematangkan program masing-masing sektoral niki. Jadi nanti akan kami siapkan panduan pelaksanaannya tentu saja supaya bisa seragam, supaya bisa terkoordinasi. Nah, kemudian selanjutnya, nah kita ada rapat koordinasi teknis tingkat provinsi. Nah, ini sebelum Musrenbang. Nah, jadi kita punya ini, agendanya adalah membahas dan menyepakati satu capaian sasaran hasil program pembangunan nasional daerah provinsi. Nah, kemudian juga kita sinkronisasi dengan kabupaten kota. Kemudian ada isu-isu lainnya, ada faktor-faktor lain secara teknokratis yang mesti kita tampung juga di Rakortek ini. Nah, ini di nasional juga ada Rakortek. Pesertanya adalah seluruh perangkat daerah provinsi dan Bapeda kabupaten kota serta kelompok ahli pembangunan. Ya, jadi nanti kita Rakortek ini per sektor, ya, sektor nih. Jadi ini betul-betul nanti menajamkan napi yang Bapak Ibu sudah rancang di forum perangkat daerah, kemudian kita juga sudah di konsultasi publik. Nah, ini outputnya nanti adalah berita acara kesepakatan. Oke, lanjut. Sama niki, nah baru Musrenbang, Des Musrenbang seperti biasa. Jadi kita ikuti formalitas ini, kita ikuti tahapan ini, substansinya kita pertajam nanti. Nanti juga pakai tapi wastane aplikasi semuanya niki, termasuk usulan kita ke pemerintah pusat. Teman-teman kabupaten juga yang ingatkan, jadi mulai waktu ini silakan sampun menyiapkan usulan-usulan yang sampaikan tadi, termasuk BKK, termasuk kegiatan program di perangkat daerah yang lokusnya di kabupaten kota masing-masing. Jadi silakan sampun dirancang. Jadi mohon juga diingat bahwa kapasitas fiskal, kapasitas APBD Provinsi Bali seperti niki, jadi untuk maklum, sehingga usulannya ya tidak dalam tanda petik tidak bisa banyak-banyak jadinya gitu deh. Jadi pengalaman kemarin nika jadikan pedoman dengan kondisi APBD seperti ini, kira-kira apa yang prioritas dalam tanda petik secara objektif, dan yang kedua tentu saja secara politis, tetapi kita pastikan secara administratif tidak salah Nonas tika. Nonas kerjasamanya secara administratif kita harus jaga akuntabilitas niki. Jadi kita harus jaga. Oke. Selanjutnya setelah Musrenbang, nah baru kita ke Mendagri. Nah niki ranah kami sampun di Bapeda untuk menyelesaikan tahapan awal materi-materi nike dari Bapak Ibu semuanya. Kami sampun kemudian memfinalkan di Bapeda. Tentu ini tidak bisa jalan Bapak Ibu tanpa dukungan Bapak Ibu semuanya dari tahap awal yang sampaikan tadi. Oleh karena niki Nunas kerjasamanya dari awal. Nah yang sampun dari awal niki terkoordinasi, bersinergi, yang kira tahapan 9-10 niki akan lancar sekali seperti tahun-tahun kemarin. Jadi, oke, lanjut. Nah, jadi mudah-mudahan target waktu kita bisa penuhi di akhir Juni itu untuk penetapan RKPD 2023 kita. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, nah niki catatan Bapak Ibu, ternyata masih ada teman-teman yang belum menyampaikan renja perubahan 2021 dan renja induk 2022 untuk dokumen RKPD kita. Nah, ini yang sudah niki. Jadi yang tidak sebut nih, sudah ada 24 teman perangkat daerah, berarti ada sekitar 12 lagi. Elingan niki yang tergabung. Nah, yang tergabung kan niki mungkin OPD-nya bergabung dengan Perda 5. Nah, berarti sebelumnya tahun 2021 masih melaksanakan kinerja dalam OPD yang lama yang existing. Nah, Nunas nanti di OPD yang bergabung niki untuk ikut bertanggung jawab. Nah, yang sampun bergabung niki Nunas pejabat-pejabatnya ikut bertanggung jawab dumun, mangde dokumen administratif OPD sebelumnya bisa kita tetap pertanggungjawabkan. Oke, Nunas niki. Jadi nanti mungkin secara khusus kita akan hubungi teman-teman yang sebelumnya menangani nike, Kang Yang bebannya bertambah sedikit,
kita tetap akuntabel, kita tetap jaga pertanggungjawaban kita supaya pelaksanaan tugas di OPD sebelumnya yang sudah digabung, yang sudah dibubarkan atau sudah merger, apalah istilahnya itu, akuntabilitasnya tetap terjaga dan menjaga akuntabilitas keseluruhan lembaga Pemprov. Gitu. Nah, ini kan menjaga akuntabilitas keseluruhan lembaga Pemprov nih. Lalu nanti pengaruhnya nanti WTP dan sebagainya. Nah, oleh karena itu Nunas kerjasama. Baik, yang lanjut mungkin Bapak Ibu. Nah, itu yang kedua, yang kira sampun dipahami sareng sami. Yang pertama tadi hasil evaluasi, yang kedua adalah tahapan perencanaan kita menuju dokumen perencanaan 2023, dan ini bagian juga perencanaan 2023 adalah tema. Nah, tema dan prioritas. Bapak Ibu, kita tetap berangkat dari visi kita, visi daerah sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD, dalam Perda 3 2019. Jadi ini pasti sudah hafal semua. Sudah hafal semua ya visi misi. Nah, kemudian lanjut, ada penjabaran maknanya, kemudian lanjut, ada sampai kepada 22 misi. Nah, ini yang kira wajib hafal semuanya, wajib paham semuanya niki. 22 misi yang kita jabarkan ke dalam 5 bidang prioritas. Jadi silakan teman-teman perangkat daerah, elingan dari 22 misi niki mana yang diampu. Nah, tetap nanti Bapak Ibu para sekretaris, para kabag membuatkan paparan kepala perangkat daerahnya dari metrik. Nah, matrik yang sudah dibagikan kemarin, yang arahan Pak Gubernur Nika, nanti paparannya berangkat dari ini semua. Jadi silakan visi misi 22 misi Nika, mana yang diampu oleh perangkat daerah, ilingan. Kita menuju ke misi yang mana. Kita mau mencapai visi dengan misi yang mana, yang kira sampun terbagi habis Nika. Nah, kemudian 5 bidang prioritas. Nah, niki tetap harus hafal. 1, pangan sandang papan, 2, kesehatan pendidikan, bidang 3, jaminan sosial ketenagakerjaan, bidang 4, adat agama tradisi seni dan budaya, bidang 5, pariwisata. Kemudian didukung oleh pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi. Nah, niki Nunas dipahami betul, karena semua nanti implementasi kita, penjabaran tugas kita berangkat dari sini. Jadi kalau bahasa kerennya, filosofinya dari sini, dari Namun Sakti Loko Bali. Lanjut tema 2023 Bapak Ibu. Bapak Ibu masih ingat semuanya dan menjadi prioritas kita sekarang, bagaimana Bappenas sudah mendukung transformasi ekonomi Bali dengan pandemi ini yang kemarin diluncurkan bukunya oleh Bapak Presiden tanggal 3 Desember. Jadi ada konsep transformasi ekonomi Bali menuju Bali era baru yang hijau, tangguh, dan sejahtera. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, bukunya rasanya sudah tiang bagi, shopnya nanti kalau ada yang belum kebagian, nah tiang akan kirim lagi. Jadi tidak ada buku tercetak gitu guys. Jadi shopnya silakan dipelajari, kemudian secara umum, kemudian ada yang secara sektoral sesuai dengan tupoksi Bapak Ibu di perangkat daerah, silakan diacu nih. Ada data yang lengkap, ada kemudian strategi, program, dan seterusnya, ada konsep penjabarannya. Nah, kita coba sesuaikan. Dan itu tiang acu, kita acu menjadi pedoman untuk pembangunan 2023. Jadi tema kita cukup besar memang, penyeimbangan struktur dan fundamental perekonomian Bali melalui konsep ekonomi Kerti Bali. Melalui ekonomi Kerti Bali. Ya, konsepnya hilang. Melalui ekonomi Kerti Bali. Nah, jadi ekonomi Kerti Bali juga Bapak Ibu, Pak Gubernur sudah meluncurkan buku Nika. Jadi bukunya sudah dicetak, nanti juga kita akan terima semuanya. Nah, ini menjadi landasan kita menyeimbangkan struktur dan fundamental ekonomi Bali. Nah, jadi oleh karena itu kita harapkan di tahun 2022 ini berjalan sebagian, di tahun 2023 berjalan penuh. Oleh karena itu yang angkat menjadi tema. Nah, di 2022 ini Bapak Ibu, sejak awal
Kepala perangkat daerah, khususnya perangkat daerah pengampu bidang prioritas ekonomi Kerti Bali, sudah dipanggil, diajak berdiskusi beberapa kali mendapat arahan Pak Gubernur di Jaya Sabha. Bahkan sebelum ke Jaya Sabha, kami mengundang khusus teman-teman perangkat daerah pengampu prioritas ini berdiskusi menyiapkan bahan di Bapeda. Jadi sudah hampir sejak Desember ya, berarti sudah hampir 2 bulan. Dan sampai kemarin bahan itu hampir rampung. Kemarin tepat tanggal 1 Februari di Jaya Sabha, bahan itu hampir rampung. Sedikit lagi. Nah, oleh karena itu di 2022 ini perangkat daerah pengampu prioritas sudah siap akan mengusulkan ke kementerian masing-masing untuk mendapatkan dukungan dana dari APBN di 2022, baik induk maupun perubahan. Mungkin induknya sudah jalan, maksimal kita di perubahan. Nah, kemudian di 2023 baru kita holistik sami, semuanya jalan. Nah, ini yang maksud kita ambil tema ini supaya mengingatkan kita bahwa inilah fondasi pembangunan kita tahun 2023, ekonomi Kerti Bali. Gitu, ya. Jadi silakan nanti shopnya juga ada, nanti mungkin kita akan bagikan di samping juga yang cetak. Gitu. Nah, selanjutnya apa pilar ekonomi Kerti Bali? Nah, inilah menjadi landasan kita di 2023. Ada 6 sektor unggulan, Bapak Ibu. Ada 6 sektor unggulan ekonomi Kerti Bali yang akan kita pedomani di tahun 2023. Yang pertama adalah sektor pertanian, dengan pertanian organiknya, dengan sistem pertanian organiknya. Jadi bagaimana sistem pertanian organik nanti menjadi pilar pertanian kita, pembangunan pertanian kita, dan tentu tidak hanya diampu oleh Dinas Pertanian saja, didukung oleh perangkat daerah yang lain. Kemudian yang kedua, sektor kelautan perikanan. Yang ketiga, sektor industri. Nah, industri niki, industri manufaktur, dan industri berbasis budaya branding Bali. Nah, dipisahkan sektornya dengan yang keempat, sektor IKM, UMKM, dan koperasi. Nah, niki beda, 3 dan 4 niki kita pisahkan supaya jelas penguatan Pak Gubernur, penguatan pemerintah daerah terhadap UMKM dan IKM kita dengan koperasi sebagai sektor kerakyatan. Kemudian yang kelima, nah ini yang berkembang saat ini di seluruh dunia, sektor ekonomi kreatif dan digital. Jadi kita harapkan juga nanti maju di Bali. Silakan teman-teman pengampu, OPD-OPD terkait pengampu ini supaya menyiapkan rancangan program kegiatannya. Kemudian yang keenam, sektor pariwisata. Jadi inilah 6 sektor unggulan yang disebut sebagai pilar ekonomi Bali. Jangan lupa Bapak Ibu, kata-kata ini yang di kiri itu adalah nomenklatur baku. Nah, itu jadi 6 sektor unggulan sebagai pilar perekonomian Bali atau pilar ekonomi Kerti Bali. Nah, ini 6-nya seperti ini. Jadi ini Bapak Ibu, rancangan kita di 2023, kita berangkat dari upaya untuk penguatan sektor pertanian dan industri dalam rangka mendukung pariwisata atau seimbang dengan sektor pariwisata supaya tidak tertinggal jauh. Kemudian konsep besarnya adalah ekonomi Kerti Bali. Yang lanjut Bapak Ibu sekalian, mohon waktunya nanti gambaran mungkin untuk struktur APBD kita. Jadi 2015-2022. Oke, lanjut ya. Kita sampai dulu kita lihat bagan kita 2015 sampai 2020. Nah, yang 2021-2022-nya nanti tabelnya sendiri. Nah, kita lihat dulu grafik ini. Nah, grafik ini menunjukkan belanja kita, nah itu terus meningkat dari tahun ke tahun. Kalau pendapatan kita yang biru juga terus meningkat, namun di 2020 perubahan itu menurun dibandingkan dengan 2019 perubahan karena kondisi pandemi. Nah, belanja kita juga demikian, mengikuti. Nah, terdapat rentang, terdapat jarak antara pendapatan dan belanja kita. Nah, yang biru itu pendapatan, yang apa itu warnanya di Bapak Ibu? Coklat muda.
atau ORIN. Nah, atasnya itu adalah belanja. Berarti kita defisit terus. Kita merancang APBD kita defisit terus dari tahun ke tahun. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi cukup menganga, itu cukup lebar defisit kita dari tahun ke tahun. Seperti itu. Tetapi hasil karya bisa kita tutup, bisa kita jalan di akhir tahun dengan termasuk dengan ekstra keras kemarin, harus refocusing, harus menghentikan belanja. Nah, itu tidak ada jalan lain untuk bisa menyeimbangkan struktur atau menyehatkan struktur APBD kita. Lanjut di 2021 sampai 2022. Nah, ini Bapak Ibu untuk mengingatkan sareng sami. Pendapatan kita, pendapatan ini kan dari PAD dan dari transfer. Yang kuat, yang banyak gitu nggih. Nah, PAD-nya seperti ini di 2021, 2021 perubahan dan 2022. Menurun kita. Kemudian belanja kita, nah di APBD 2021 dan perubahan itu tinggi. Sampai 8, karena itu adalah belanja PEN. Pemulihan Ekonomi Nasional, di mana kita meminjam dari PT SMI 1,5 triliun. Nah, itu di 2021. Nah, itu yang mengangkat belanja kita. Termasuk juga pendapatan jadinya di pembiayaan. Di pembiayaan. Nah, di 2022, pendapatan kita 5,0 triliun, belanja kita 6,1 triliun. Nah, ini kondisi kita tahun ini Bapak Ibu. Tahun ini masih proyeksi pendapatan kita adalah 5,0 triliun. Belanja kita 6,1 triliun. Berarti kita defisit 1,0 triliun. 1 triliun kita defisit Bapak Ibu, bayangkan, ini Pak Sekda sering memberi arahan. Jadi tahun berjalan ini kita rancang APBD kita defisit 1 triliun. Jadi Bapak Ibu uning sendirilah ketika dalam perjalanan nanti. Siap-siap kita refocusing lagi, siap-siap kita menghentikan tugas, menghentikan kegiatan lagi dan sebagainya. Nanti tentu sambil berjalan TAPD akan mengevaluasi terus. Dan setelah itu akan ada arahan-arahan dari Pak Sekda selaku Ketua TAPD melalui edaran dan seterusnya untuk kita menuju angka sehat APBD supaya bisa ditutup di akhir tahun. Nah, apa tujuan dia menampilkan ini Bapak Ibu? Untuk menjadi pedoman penyusunan pagu kita di 2023. Nah, jadi kita, itu di 2021 kita defisit 1,9. 2022 kita defisit 1 triliun. 2023, elingan tahun terakhir periode 2018-2023, kita mau pasang defisit berapa? Kan kita dikit. Nah, jadi berangkat dari tren yang selama ini sudah berjalan. Oleh karena itu tugas kita semua nanti untuk memastikan kegiatan-kegiatan hanya yang urgent dan prioritas saja yang kita masukkan. Ya, mudah-mudahan bisa seimbang. Nah, mungkin Bapak Ibu yang terakhir baru dia masuk kepada implementasi perencanaan kita di dalam Kepmendagri 050588921. Jadi penggunaan uraian kinerja dan indikator dalam SIPD kita. Ini teknis sekali, tapi paling tidak Bapak Ibu para sekretaris, Kabag Kabin, Mangdo Uning, Dubun Sami, nanti silakan ke Subag Sumprog atau subkoordinator unit Sumprog dan admin memastikan ini bisa Bapak Ibu laksanakan. Input tentu penjabarannya dari konsep perencanaan besar dulu. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kita kembali akan menerapkan SIPD terintegrasi dengan Kemdagri. Masih SIPD nih, Kak. Bahkan Pokir sekarang sudah bisa masuk ke situ. IBAH, Bapak Ibu, nah ini agak berat juga, sangat berat kami akui, kami maklumi, teman-teman harus menginput menjadi belanja di OPD masing-masing. Jadi pengalaman tahun kemarin IBAH Nike masuk di perangkat daerah masing-masing. IBAH umum, IBAH fasilitasi dewan, dan belanja-belanja yang bentuknya IBAH. Nah, oleh karena itu, Nunas dipastikan makin koordinasi dari awal indek IBAH Nike. Jangan sampai salah posting. Mungkin staf kami di sini bisa salah karena saking banyaknya mendistribusikan. Nunas dicek lagi di perangkat daerah masing-masing. Kalau umpamanya tidak cocok, Nunas dikembalikan kepada kami di Bapeda. Kemudian kami akan
membawa lagi, mengirim lagi untuk diinput oleh perangkat daerah yang terkait. Jangan sampai salah kita nih. Jangan sampai salah, sekecil mungkin kita antisipasi kesalahan, kalau bisa tanpa kesalahan. Harus tanpa kesalahan. Akuntabilitas nih kan, jadi hukum, ketentuan tidak bisa kita langgar, tidak bisa ditoleransi, harus akuntabel kita. Nah, lunas kerjasamanya. Jadi ini Bapak Ibu, benjang kinerja dan indikator niko dikunci di dalam SIPD. Nah, kita sudah masuknya ke subkegiatan. Jadi indikator kinerja subkegiatan, nah di kolom kinerja nikel, kemudian indikator yang di kanannya adalah indikator target subkegiatan, dan niki sampun terlist seperti niki. Jadi Bapak Ibu tinggal memilih benjang. Nah, oleh karena nikel benjang subkegiatan itu akan bisa ada beberapa indikator berupa satu subkegiatan, tetapi indikator targetnya bisa ada beberapa. Nah, jadi kita harus masukkan nih ke, nah ini agak berat, beda sekarang. Nanti secara khusus kita akan kumpulkan admin. Nah, jadi agak teknis niki, oleh karena niki yang Tiang sampaikan tadi, makin kita harus mengacu ke SIPD niki. Kemudian yang kedua, untuk program kegiatan prioritas visi misi Nangun Satkerti Loko Bali yang bernuansa lokal, nomenklaturnya bernuansa lokal. Kalau tidak bisa masuk nomenklaturnya di sini, pasti tidak bisa, gitu ya. Kita upayakan tertampung nomenklaturnya di belanja. Nah, jadi di RKPD tidak masuk dia, tetapi terwadahi dia di dalam indikator kinerja maupun indikator targetnya. Nah, ini lunas memahami nikah. Jadi karena kompleksitas sistemnya, kompleksitas materinya yang menuntut Bapak Ibu lebih cermat. Jangan sampai nanti, kegiatan saya yang mana begitu Pak Gubernur, tidak masuk Pak. Nah, karena tidak ada di SIPD, nah tidak boleh jawaban itu. Di SIPD boleh namanya lain, tetapi kegiatan itu jalan dengan nama Balinya ada di belanja, di RAPBD, di DPA, dan seterusnya. Nah ini, seperti kemarin Bapak Ibu, seperti kemarin yang mengingatkan di Kementerian, supaya jangan sampai kegiatan prioritas yang bernuansa lokal tidak berjalan. Hanya karena kita kurang paham cara menginputnya di SIPD. Nah, itu berarti kesalahan di kita. Kesalahan di kita, Bapak Ibu. Lunas laporkan ke pimpinan masing-masing. Nah, ini Tiang kira secara teknis nanti bisa dipelajari. Tiang mengingatkan bahwa sekarang lebih kompleks, teman-teman. Nah, lanjut. Yang terakhir, jadi user ID dan password masih sama dengan tahun 2021, Bapak Ibu. Input sudah dibuka mulai hari ini sampai tanggal 10 Februari, maaf. Nah, 10 Februari. Tanggal di mana kita sudah punya rancangan awal RKPD nanti di tanggal 11/3. Nah, jadi yang ganti dulu, jadi tanggalnya adalah tanggal 10 Februari. Tanggal terakhir Bapak Ibu melaksanakan inputting dalam SIPD. Supaya tanggal 11 kita sudah punya rancangan awal RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2023. Nah, kemudian elengan seperti Tiang mengingatkan tadi, input indikator subkegiatan harus mengacu kepada Kepmen 05058889 seperti yang tercantum dalam SIPD. Jadi hari ini sudah bisa dibuka, silakan nanti Bapak Ibu input, ada kesulitan silakan kontak tim kami di Bapeda. Atau datang langsung ke Bapeda urusan. Nah, pagu program dan target kinerja Tiang Lunas mengacu kepada tabel 7.2 perubahan RPJMD kita yang Bapak Ibu susun kemarin sarang-sarang. Nah, kita di RKPD kita upayakan menjaga konsistensi rancangan awal RKPD kita dengan RPJMD. Tapi balik di tahun terakhir, kita jaga konsistensinya. Nah, nanti masalah jadi tidaknya muara di APBD, dapat anggaran atau tidak, itu masalah berikutnya Bapak Ibu.
Nah, kan bisa ada kegiatan yang kurang atau dihilangkan karena tidak dapat dana, atau kegiatan baru yang kemarin kira-kira hilang muncul lagi karena urgensinya gitu. Nah, itu kan dinamika berikutnya. Tetapi di awal ini Tiang Nunas mengajak Bapak Ibu semuanya untuk kita jaga konsistensi dari RPJMD kita di tahun 2023 niki ke dalam rancangan RKPD kita. Dan nanti kita akan finalkan di rancangan akhir RKPD karena dia menjadi KUA PPAS nanti. KUA PPAS menjadi RAPBD, ada dinamika politik lagi di DPRD, barulah jadi APBD. Ini masih panjang sampai di bulan Desember 2022. Jadi Nunas Bapak Ibu, ini intinya secara teknis, inputannya, user ID dan password masih sama dengan tahun kemarin. Input hari ini silakan balik bos yang sampun punya draft. Memargi sampun sampai tanggal 10 Februari. Jadi kira-kira 9 hari. Kemudian input indikator subkegiatan mengacu kepada Kepmen 05058889 yang sudah dijabarkan dalam aplikasi. Nah, silakan tinggal dipilih-pilih di situ. Nah, kemudian catatan terakhir, pagu dan target kinerja sesuaikan dengan tabel 7.2 yang sudah kita sepakati kemarin, yang sudah akan menjadi perda. Itu yang kira nih ke Bapak Ibu sareng sami, jadi sharing tiang untuk persiapan penyusunan perencanaan kita tahun 2023 yang merupakan penentu tercapainya atau tidak tercapainya target visi misi Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur. Jadi tugas dan tanggung jawab kita bersama Bapak Ibu untuk mengawal capaian RPJMD ini. Oleh karena itu Nunas dipastikan tidak ada program kegiatan prioritas yang tertinggal. Silakan dialokasikan anggaran dengan bijak. Yang rutin-rutin kita kesampingkan dulu. Kan sampun pengalaman nih sejak COVID kita sudah tidak ada rutin lagi semua prioritas. Tiang maklum teman-teman perangkat daerah sudah tidak ada kegiatan yang santai-santai lagi. Sudah tidak dapat anggaran kan gitu. Malah yang ada anggaran kita potong. Apalagi nambah kan tidak ada. Jadi kita maklum semuanya nika. Mari lebih kencangkan ikat pinggang lagi di tahun 2023. Mari kita mulai dari tahapan perencanaan, input rancangan awal RKPD niki. Nanti sambil berjalan kita fokuskan lagi supaya di APBD bisa lebih valid, lebih konsisten kita dalam penjabaran dokumen perencanaan. Yang kira nih ke teman-teman sareng sami, pimpinan perangkat daerah Provinsi Bali, Bapak Ibu para sekretaris, para kabid, para kabag, teman-teman Kasubid, Kasubag program khususnya, subkoordinator unit subag program, unit program, kemudian teman-teman tiang, Bapeda Kabupaten Kota se-Bali, para sekretaris, para kabid yang hadir, untuk sarang-sarang mencermati. Nah, itulah persiapan kita menuju 2023. Ngiring hari ini kita mulai hal-hal yang masih belum jelas, diurusan koordinasikan dengan tiang langsung atau dengan tim kami di Bapeda Provinsi, baik melalui daring maupun langsung rauh ke Bapeda. Jadi niki adalah tugas kita bersama. Kami tahu Bapak Ibu di masing-masing OPD sangat sibuk masing-masing, sangat berat beban tugas menyelesaikan tusi masing-masing, tetapi niki adalah tanggung jawab bersama, wajib juga kita dukung bersama, karena semuanya mulai dari perencanaan. Jadi tidak mengajak, kita tetap bekerja sama, berkoordinasi, tidak ada yang saling mendahului, saling meninggalkan, boleh mendahului startnya, nanti finishnya barengan kita. Dia mengajak kita start berlomba-lomba, finishnya bersamaan. Bersamaan. Jadi muara akhir adalah tertibnya administrasi dan akuntabilitas kita di pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah Kabupaten Kota se-Bali. Matur suksuma Bapak Ibu sareng sami, Nunas maaf pasti banyak yang kurang jelas, banyak yang tidak pas yang menjelaskan, Nunas maaf niko semua kekurangan tiang, tetapi yang jelas paling tidak materi niki
sharing niki sudah Titiang sampaikan untuk diingatkan semuanya. Mungkin tinggal ditugaskan tim, dibentuk tim atau napilah teknisnya di Bapak Ibu perangkat daerah untuk berkoordinasi dengan tim kami di Bapeda. Matur suksema Bapak Ibu sareng sami yang kira masukan bisa di chat saja langsung, nanti kita jawab langsung. Di forum niki kita cukupkan dumun, tetapi diskusi lanjutan kita tetap terbuka bahwa tugas niki adalah tugas bersama yang harus kita selesaikan. Matur suksema nunas maaf yang akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Selamat siang, waktu Tiang kembalikan kepada Pak Kabid Gus Haji untuk menutup pertemuan kita pada siang hari ini. Silakan Pak Kabid. Matur semua, terima kasih Pak Kaban yang Tiang hormati. Begitu juga para peserta dari perangkat daerah provinsi dan juga dari Bapeda dan Bapeda Litbang Kabupaten Kota Sebali. Nah, itulah beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Kaban dalam rangka untuk menyusun RKPD Provinsi Bali tahun 2023. Nah, beberapa hal yang disampaikan beliau adalah secara substansi sekali. Nanti kiranya kalau ada hal-hal yang teknis yang kiranya perlu diberikan penjelasan lagi, mungkin Bapak Ibu dapat berkoordinasi dengan kami di Bapeda, sehingga apa yang nanti direncanakan, terutama dalam konsep perancangan awalnya, akan dapat kita selesaikan sampai bisa terwujud RKPD tahun 2023. Yang kira demikian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti pada sampai siang ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila mana ada hal-hal yang kami sampaikan kurang berkenan, kami dapat dimaafkan. Terima kasih sekali lagi, kami akhiri dengan Pak Musanti. Om Santi 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 Om.